Selamat malam dan selamat datang kembali di Suara Publik. Bertemu lagi dengan saya Nisa. Malam ini kita akan membuka sebuah ruang dialog yang esensial, sebuah jembatan antara penyedia layanan dan masyarakat yang dilayani. Di sini kita akan menguji tiga pilar layanan unggulan BMKG. Kita akan melihat dari dua sisi mata uang, dari inovasi teknologi yang dibanggakan dan realita yang dirasakan langsung di lapangan. Nah, ini adalah inti dari good governance, di mana suara publik menjadi sensor paling akurat untuk perbaikan. Di studio ini kita sudah kehadiran tiga punggawa teknologi dari BMKG. Di sini ada Mas Ilham dari Jaringan Komunikasi. Selamat malam, Mas Ilham. Malam Mbak Nisa. Oke, di sini kita juga kehadiran Mbak Desta ya, garda terdepan kita dari Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami. Selamat malam, Mbak Desta. Selamat malam, Mbak Nisa. Salam siaga. Oke, dan di sini juga ada Mas Naufal nih, sang pawang hujan dari tim teknologi modifikasi cuaca. Selamat malam, Mas Naufal. Siap, siap, Marisa. Selamat malam. Oke, dan tentu saja ya di sini yang paling penting mewakili jutaan pasang mata dan telinga di luar sana ada Mas Angga, seorang warga yang tidak hanya menggunakan tapi juga mengamati. Selamat malam Mas Angga. Malam Mbak Nisa, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bersuara langsung di sini. Oke, tentu. Terima kasih kembali. Kita langsung saja ya, mulai dari Mahakarya Digital BMKG yang sudah diunduh puluhan juta kali, yakni aplikasi Info BMKG. Nah, Mas Ilham, sebagai good practice nih, tolong bisa gambarkan kepada kami semua nih, seberapa besar sih dampak dan dari Info BMKG ini dan juga keunggulan aplikasi ini? Baik, terima kasih. Jadi Mbak, aplikasi Info BMKG ini bukan sekedar aplikasi ya. Ini adalah wujud demokratisasi informasi MKG. Filosofi kami adalah memindahkan seluruh pusat informasi BMKG ke dalam genggaman setiap warga. Bayangkan, lebih dari 20 juta pengguna aktif bisa mengakses data cuaca di 7.000 kecamatan, informasi kualitas udara di kota-kota besar, perakiraan tinggi gelombang untuk nelayan, hingga citra satelit yang terbaru. Semua disajikan secara real-time dan terintegrasi. Ini adalah puncak dari upaya kami dalam digitalisasi layanan publik, sebuah good practice yang kami yakini fundamental untuk smart governance. Oke, jadi demokratisasi informasi ya, ini sebuah konsep yang kuat ya. Tapi demokrasi juga berarti mendengar suara yang berbeda. Nah, Mas Angga, sebagai salah satu dari pilihan juta pengguna nih, gimana sih rasanya menggunakan aplikasi ini? Betul Mbak, aplikasinya lengkap dan saya acungi jempol untuk kelengkapan fiturnya. Tapi mohon maaf sekali lagi Mas Ilham, ada satu hal krusial yang membuat saya sering ragu, tingkat real time untuk perakilan cuacanya. Saya punya sedikit cerita pribadi, di mana beberapa minggu yang lalu saya mau berangkat kerja naik motor. Saya cek di info BMKG, lokasinya itu sudah presisi di kecamatan saya. Tertulis cerah berawan. Saya percaya diri nih, tidak bawa jas hujan. Terus apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, ternyata langit mendadak gelap dan langsung biur gitu. Hujan deras sih gitu. Saya terus jadi basah kuyup sampai kantor. Notifikasi peringatan dini cuacanya pun baru muncul sekitar 10 menit setelah hujan mulai gitu. Jadi ada jeda yang signifikan antara data di aplikasi dengan kondisi atmosfer yang dinamis di atas kepala kita. Oke, jadi tentu saja pengalaman yang dirasakan Mas Angga ini ya bukan hanya dirasakan Mas Angga saja ya, tapi dirasakan banyak orang nih. Ini sebuah tamparan realita juga. Nah, Mas Ilham, bagaimana sih BMKG menanggapi kesenjangan antara data model dan kenyataan ini? Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Angga. Ini masukan yang sangat berharga dan kami tidak defensif sama sekali. Perlu dipahami, cuaca, khususnya di wilayah tropis seperti Indonesia ini memiliki dinamika yang sangat tinggi. Model prediksi kami berjalan di superkomputer dengan resolusi sekian kilometer. Tapi hujan bisa terbentuk dalam skala yang jauh lebih kecil, antar gedung sekalipun. Inilah tantangan sains yang kami hadapi. Namun kami tidak diam. Saat ini, tim kami sedang mengembangkan model prediksi cuaca resolusi lebih tinggi dan mengintegrasikannya dengan kecerdasan buatan atau AI untuk mempelajari pola-pola cuaca lokal yang tidak tertangkap model konvensional. Masukan seperti dari Mas Angga ini menjadi bahan bakat untuk kami
untuk terus semakin berinovasi. Oke, ini jawaban yang sangat jujur dan juga solutif ya dari Mas Ilham. Nah, kita bergeser nih ke pilar kedua yang menyangkut keselamatan jiwa, informasi gempa bumi. Nah, Mbak Desta, kita semua tahu ya BMKG ini sangat cepat. Nah, bisa dijelaskan kepada kami semua nih bagaimana sih mekanisme di balik good practice ini? Ya, Mbak Nisa. Tentu saja ya, Mbak Nisa. Jadi, di balik setiap informasi gempa yang rilis, dalam rata-rata sekitar 2 menit 45 detik, itu sebenarnya di baliknya ada sistem dan manusia yang selalu siaga selama 24/7. Bahkan kami itu sekarang punya lebih dari sekitar 500 sensor seismograf lah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi ketika ada gempa bumi terjadi, ketika getaran itu terdeteksi, data itu langsung dikirim ke pusat gempa nasional di Jakarta ini. Ya, lalu kemudian diolah dengan sistem Seiscom dan nanti diverifikasi oleh operator yang bertugas. Nah, jadi kecepatan ini itu bukan untuk gaya-gayaan, Mbak Nisa. Jadi eh, kecepatan ini itu tuh untuk mengejar waktu emas mitigasi, terutama untuk potensi tsunami-nya. Jadi akurasi dan kecepatan itu adalah harga mati bagi kami di Pusat Gempa Nasional. Seperti itu, Mbak Nisa. Oke, jadi harga mati untuk keselamatan kita semua ya. Nah, kita balik lagi nih Ya. ke Mas Angga. Dari sisi publik, apakah kecepatan ini merata dirasakan di semua platform? Nah, itu dia poinnya Mbak Nisa. Saya sangat salut sekali ya, salut betul dengan kecepatan di aplikasi Info BMKG dan di Twitter ya. Cepat sekali. Tapi masalahnya tidak semua orang adalah pengguna Twitter. Keluarga saya di kampung, teman-teman saya mayoritas adalah pengguna aktif Instagram. Dan saya amati polanya secara konsisten. Informasi gempa di akun Instagram resmi BMKG itu selalu telat ya, bisa sampai 5, 10, bisa jadi sampai 30 menit setelah rilis di Twitter atau aplikasi lain. Saat gempa terjadi, kepanikan itu hitungan detik. Ketika info resmi di Instagram telat, yang terjadi adalah hoax dan info simpang siur gitu, keburu menyebar di grup-grup WhatsApp. Keterlambatan itu satu platform bisa memicu disinformasi di platform lain loh. Oke, jadi ini jadi sebuah efek domino disinformasi akibat jeda waktu ya. Nah, ini relevan sekali ya. Nah, Mbak Desta, kira-kira kenapa ada perbedaan kecepatan ini dan kira-kira solusinya bagaimana ya? Ya, sebelumnya terima kasih Mas Angga. Ini kritik ya, kritik yang valid dan kami sadari sebenarnya memang ini masih menjadi kekurangan dari tim kami. Jadi perbedaan ini itu memang terjadi karena alur kerja di sistem kami. Jadi untuk aplikasi seperti Twitter dan website itu prosesnya memang sudah sepenuhnya otomatis. Tapi begitu data terverifikasi, sistem langsung mempublikasikannya. Itu untuk Twitter dan website. Nah, sedangkan untuk Instagram itu memang memerlukan waktu lebih lama lah untuk kebutuhan konten visual yang didesain uh, melalui infografis. Jadi hingga saat ini itu masih memerlukan sentuhan manual dari tim operator. Nah, untuk memastikan keestetikannya juga. Namun kami di sini setuju keselamatan memang harus jadi yang lebih utama dibandingkan dengan estetika. Nah, untuk saat ini kami sedang bekerja dengan timnya dari Mas Ilham, tim Pusjarkom untuk mengembangkan sistem otomatisasi proses pembuatan infografis untuk gempa yang akan di-share melalui kanal Instagram. Nah, agar jeda waktu ini nanti bisa dipangkas seminimal mungkin gitu untuk warga-warga yang memang tidak punya akun Twitter, tidak melihat website, melainkan mereka hanya mempunyai Instagram. Gitu Mas Ahmad. Oke, luar biasa sekali ya. Ini solusi yang konkret yang sedang diupayakan. Nah, kita masuk ke topik terakhir yang paling canggih nih, teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Nah, Mas Novel, bisa tolong ceritakan nih good practice dan keberhasilan dari teknologi yang sering dianggap sakti ini. Ya, terima kasih ya. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC ini memang terasa sakti kayak gitu ya. Tapi ini murni sains loh. Good practice utamanya adalah
kemampuan TMC menjadi instrumen strategis negara dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Salah satu contoh paling ikoniknya kali ya, itu saat kita berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla gitu. Yang hebat di Riau dan Kalimantan tahun 2019. Saat tim darat kesulitan, pesawat kami terbang di atas awan-awan potensial, menyemai garam, dan berhasil memicu hujan buatan tepat di area konsesi yang terbakar. Kami juga rutin mendukung ketahanan air dengan mengisi puluhan waduk strategis saat musim kemarau dan mengamankan event-event internasional seperti KTT G20 di Bali supaya acara tersebut bisa berjalan dengan lancar. Ini adalah teknologi yang presisi untuk kepentingan nasional. Oke, jadi teknologi untuk kepentingan nasional. Nah, Mas Angga, apakah kepentingan nasional ini sudah sepenuhnya selaras dengan kepentingan rakyat kecil? Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar ya, Mbak Nisa, Mas Noval. Saya sangat bangga sama BMKG bisa memadamkan karhutla. Tapi ada kesan kuat di masyarakat bahwa TMC ini adalah teknologi yang elitis gitu, hanya menyasar pada proyek strategis saja, seperti IKN, acara besar maupun proyek-proyek besar lainnya. Petani di desa saya, sawahnya itu sebagai tanda hujan. Jadi kalau kemarau ekstrim datang, tanahnya jadi retak. Ya sudah, mereka pun pasrah karena gagal panen. Mereka tidak tahu harus lapor ke siapa untuk minta hujan buatan. Apakah ada prosedurnya, berapa biayanya, informasinya sama sekali tidak sampai ke kalangan bawah. Jadi teknologi canggih ini terasa seperti fasilitas untuk proyek besar saja dan acara kenegaraan saja. Bukan untuk Pak Tani yang nasibnya tergantung pada setetes air hujan. Oke, jadi pertanyaannya adalah soal keadilan akses teknologi ya. Nah, ini sangat menyentuh ya. Nah, dari Mas Naufal nih, bagaimana BMKG bisa menjawab keresahan ini, Mas? Baik, terima kasih banyak sebelumnya ya Mas Angga. Jadi ini adalah refleksi yang sangat penting tentunya bagi kami. Harus kami akui, operasional TMC ini memang berbiaya sangat tinggi ya, dan biasanya dijalankan atas dasar instruksi dari kementerian terkait atau pemerintah daerah dengan skala bencana atau kebutuhan yang masif, karena anggarannya bersifat nasional. Kami menyadari adanya kesenjangan akses informasi dan layanan untuk skala yang lebih kecil. Kedepannya, ini menjadi PR besar tentunya bagi kami. Salah satu gagasan yang sedang kami jajaki adalah membuat skema kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian, untuk memetakan wilayah-wilayah pertanian kritis yang rentan kekeringan. Sehingga nantinya saat kami menjalankan operasi di suatu provinsi, kami bisa mengalokasikan sebagian sumber daya untuk membantu area-area tersebut. Dialog seperti ini nih, ini membuka mata kami bahwa teknologi sehebat apapun akan sia-sia jika tidak dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat tentunya. Oke, ini jawaban yang sangat membuka harapan ya. Luar biasa sekali jawabannya Mas Naufal. Nah, diskusi malam ini benar-benar membuka mata kita semua ya, sahabat publik. Nah, kita melihat inovasi yang brilian, namun kita juga mendengar dengan jelas suara jujur dari penggunanya. Nah, ini bukan tentang mencari siapa yang salah ya, tapi tentang mencari jalan bersama untuk menjadi lebih baik. Nah, terima kasih untuk kehadirannya Mas Ilham, Mbak Desta, Mas Naufal yang sudah berani dan terbuka menerima masukan dan penghargaan tinggi tinggi nih untuk Mas Angga yang sudah mau menyuarakan realita yang begitu konstruktif. Nah, terima kasih semuanya. Dialog ini merupakan esensi ya dari Smart Governance dan di sini saya Nisa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Suara Publik selanjutnya. Nah, mari kita bersama-sama terus berinovasi untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat malam semuanya, sampai jumpa lagi.